Firman Tuhan Harian. Pekerjaan Tuhan dalam keseluruhan pengelolaannya sangat jelas. Zaman kasih karunia adalah zaman kasih karunia, dan akhir zaman adalah akhir zaman. Ada perbedaan yang jelas antara setiap zaman, karena di setiap zaman Tuhan melakukan pekerjaan yang mewakili zaman itu. Supaya pekerjaan pada akhir zaman dilakukan, harus ada siksa api, penghakiman, hajaran, murka, dan penghancuran untuk mengakhiri zaman tersebut. Akhir zaman mengacu pada zaman terakhir. Selama zaman terakhir, apakah Tuhan tidak akan mengakhiri zaman tersebut? Untuk mengakhiri zaman, Tuhan harus membawa serta hajaran dan penghakiman bersamanya. Hanya dengan cara ini, Dia dapat mengakhiri zaman. Tujuan Yesus adalah supaya manusia dapat terus bertahan hidup, dan manusia boleh hidup dengan cara yang lebih baik. Dia menyelamatkan manusia dari dosa sehingga manusia dapat menghentikan kebobrokannya dan tidak lagi hidup dalam dunia orang mati dan neraka. Dengan menyelamatkan manusia dari dunia orang mati dan neraka, Dia mengizinkan manusia untuk terus hidup. Sekarang, akhir zaman telah tiba. Dia akan memusnahkan manusia dan menghancurkan ras manusia seluruhnya. Artinya, Dia akan mengubah pemberontakan umat manusia. Karena alasan ini, mustahil bagi Tuhan dengan watak belas kasihan dan kasih masa lalu untuk mengakhiri zaman atau membuat rencana pengelolaan 6.000 tahun berhasil. Setiap zaman ditandai dengan representasi khusus watak Tuhan. Dan di setiap zaman terdapat pekerjaan yang mesti dilakukan Tuhan. Jadi, pekerjaan yang dilakukan Tuhan sendiri di setiap zaman mengandung pengungkapan watak sejatinya. Dan baik namanya maupun pekerjaan yang dilakukannya berubah seiring zaman. Semuanya baru. Selama zaman hukum Taurat, pekerjaan membimbing umat manusia dilakukan atas nama Yahweh, dan tahap pertama pekerjaan dimulai di bumi. Pada tahap ini, pekerjaan itu terdiri dari membangun bait suci dan mezbah, menggunakan hukum Taurat untuk membimbing orang Israel dan bekerja di tengah-tengah mereka. Dengan membimbing orang Israel, Dia membangun suatu pangkalan untuk pekerjaannya di bumi. Dari pangkalan ini, Dia memperluas pekerjaannya melampaui Israel, yang berarti bahwa dari Israel, Dia memperluas pekerjaannya keluar, sehingga generasi selanjutnya secara bertahap mengetahui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan bahwa adalah Yahweh yang menciptakan langit bumi dan segala sesuatunya, dan adalah Yahweh yang menjadikan segala makhluk. Dia menyebarluaskan pekerjaannya melalui orang Israel kepada suku bangsa lain. Tanah Israel adalah tempat suci pertama pekerjaan Yahweh di bumi.
Dan di tanah Israel pula Tuhan pertama kali bekerja di bumi. Inilah pekerjaan zaman hukum Taurat. Selama zaman kasih karunia, Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Apa yang dimilikinya dan siapa Ia adalah karunia, kasih, belas kasihan, kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, perhatian, toleransi. Dan karena itu, sangat banyak pekerjaan yang telah dilakukannya adalah demi penebusan manusia. Wataknya penuh belas kasihan dan cinta kasih. Dan karena berbelas kasih dan mengasihi, Dia harus dipaku pada kayu salib demi manusia, untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Bahkan sedemikian besar kasih-Nya, sampai-sampai Dia rela mengorbankan dirinya seutuhnya. Selama zaman kasih karunia, nama Tuhan adalah Yesus, yang artinya Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia, pengasih dan penyayang, Tuhan yang menyertai manusia. Cinta, belas kasihan, dan keselamatannya menyertai setiap orang. Hanya dengan menerima nama Yesus dan kehadirannya, orang bisa memperoleh damai dan sukacita untuk menerima berkat dan rahmat-Nya yang besar dan berlimpah, serta keselamatannya. Melalui penyaliban Yesus, semua orang yang mengikutinya memperoleh keselamatan dan diampuni dosa-dosanya. Selama zaman kasih karunia, Yesus merupakan nama Tuhan. Dengan kata lain, pekerjaan zaman kasih karunia dilakukan, terutama dalam nama Yesus. Selama zaman kasih karunia, Tuhan disebut Yesus. Dia melakukan suatu tahap pekerjaan baru di luar perjanjian lama, dan pekerjaannya berakhir dengan penyaliban. Inilah keseluruhan pekerjaannya. Sebab itu, selama zaman hukum Taurat, Yahweh merupakan nama Tuhan. Dan pada zaman kasih karunia, nama Yesus merepresentasikan Tuhan. Selama akhir zaman, namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang menggunakan kuasanya untuk membimbing, menaklukkan, dan memperoleh manusia. Dan pada akhirnya mengakhiri zaman. Di setiap zaman, di setiap tahap pekerjaannya, watak Tuhan tampak nyata.